Penilaian harian Bahasa Indonesia kelas 12 bab 3 teks editorial PT Intan Pariwara. Soal nomor 1. Isu aktual dalam teks editorial tersebut adalah jawabannya E. Siklon tropis Seroja mengakibatkan banjir bandang dan tanah longsor di NTT dan NTB. Soal nomor 2. Pendapat yang sesuai dengan teks editorial tersebut adalah jawabannya C. Dampak cuaca ekstrim akibat siklon tropis Seroja seharusnya dapat dihindari. Soal nomor 3. Saran dalam teks editorial tersebut terdapat pada kalimat. Jawabannya B. Saatnya masyarakat lebih menghargai ramalan cuaca yang telah diumumkan oleh BMKG dan berpedoman padanya. Soal nomor 4. Konjungsi kausal dalam teks editorial tersebut terdapat pada kalimat. Jawabannya A. Kedua paragraf kedua dan keempat paragraf ketiga. Soal nomor 5. Kata ganti penunjuk yang terdapat pada kalimat ketiga paragraf ketiga teks editorial merujuk pada. Jawabannya D. Ramalan cuaca BMKG. Soal nomor 6. Masalah dalam teks editorial tersebut adalah. Jawabannya C. Persoalan penyelenggaraan sekolah online. Soal nomor 7. Argumen mendukung dalam teks editorial ditunjukkan oleh kalimat angka C. 3. Soal nomor 8. Kalimat saran yang sesuai dengan teks editorial tersebut adalah. Jawabannya E. Sebaiknya jika sekolah tatap muka diadakan, protokol kesehatan harus dilaksanakan dengan ketat. Soal nomor 9. Kontroversi dalam teks editorial tersebut adalah. Jawabannya A. Vonis hukuman mati belum efektif menjerat koruptor. Soal nomor 10. Perbaikan ejaan kalimat bercetak miring dalam teks editorial adalah. Jawabannya C. Pada semester pertama 2020, total kerugian negara yang diakibatkan praktik korupsi mencapai Rp 39 triliun, tetapi vonis pengenaan uang pengganti hanya sekitar 6% atau Rp 2,3 triliun. Soal selanjutnya nomor 11. Pernyataan yang sesuai dengan teks editorial tersebut adalah. Jawabannya E. Belum ada bukti bahwa besarnya hukuman untuk koruptor berbanding lurus dengan tingkat kekapokan melakukan korupsi. Soal nomor 12. Fakta dalam paragraf pertama teks editorial terdapat pada kalimat angka. Jawabannya E. 3, 4, dan 5. Soal nomor 13, pendapat yang sesuai dengan paragraf kedua teks editorial adalah. Jawabannya C. Pemerintah sebaiknya mengerahkan segenap daya dan upaya untuk menggenjot ekspor dan menekan impor. Soal nomor 14, solusi yang ditawarkan penulis dalam teks editorial tersebut terdapat pada. Jawabannya D. Paragraf kedua kalimat ketiga. Soal nomor 15. Masalah yang dibahas dalam teks editorial tersebut adalah. Jawabannya E. Pro kontra pembukaan kembali sekolah meskipun telah digalakkan vaksinasi. Soal nomor 16. Kata ganti penunjuk dalam kalimat bercetak miring merujuk pada. Jawabannya D. Prioritas vaksinasi. Soal nomor 17. Ide pokok paragraf kedua teks editorial tersebut adalah. Jawabannya C. Proses vaksinasi tenaga pendidik. Soal nomor 18. Pendapat yang terdapat dalam paragraf ketiga teks editorial adalah. Jawabannya D. Protokol kesehatan harus diatur agar aman saat pembukaan kembali sekolah atau pembelajaran tatap muka. Soal nomor 19. Kata atau istilah yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang tersebut adalah. Jawabannya D. Komprehensif evaluasi pandemi. Soal nomor 20. Sinonim kata berkala dalam teks editorial tersebut adalah. Jawabannya A. Berulang. Penilaian harian bagian B. Isilah dengan jawaban yang benar. Soal nomor 1. Fakta dalam teks editorial tersebut ditunjukkan oleh kalimat angka. Jawaban 5. Setidaknya ada 6 daerah yang ditimpa petaka sejak Minggu tanggal 4 bulan 4 sebagai imbas dari bibit siklon tropis Seroja. Soal nomor 2. Keberpihakan penulis dalam teks editorial tersebut adalah kepada.
Titik-titik, banjir bandang dan tanah longsor di NTT. Jawabannya korban. Soal nomor 3, kata ganti penunjuk dalam kalimat. 4, teks editorial merujuk pada titik-titik, korban banjir bandang dan tanah longsor di NTT. Jawabannya adalah penderitaan. Soal nomor 4, ejaan yang tepat untuk memperbaiki kata bercetak tebal dalam teks editorial adalah titik-titik dan titik-titik. Jawabannya imbauan dan mobilitas. Soal nomor 5, tanda baca yang sesuai untuk melengkapi kalimat 3 ke teks editorial adalah jawabannya koma. Penilaian harian bagian C. Kerjakan soal-soal berikut. Soal nomor 1, tentukan isu aktual, kontroversi, fakta, dan pendapat dalam teks editorial tersebut. Jawabannya A. Isu aktual dalam teks editorial, yaitu uji coba pembelajaran tatap muka atau PTM secara terbatas. B. Kontroversi, uji coba pembelajaran tatap muka sedangkan rasio positif COVID-19 masih berkisar 12%. Jawaban C. Fakta dalam teks editorial sebagai berikut, yaitu izin PTM terbatas ada pada pemerintah daerah setelah sekolah memenuhi persyaratan yang diatur dalam surat keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Kesehatan. Kemudian, di DKI Jakarta misalnya baru 20-30% siswa yang diizinkan mengikuti PTM terbatas. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan uji coba PTM terbatas pada 7-29 April 2021 di 5 sekolah. Pemprov DKI Jakarta 50 bus sekolah untuk mengantar siswa pulang hingga halte terdekat rumah. Dengan rasio positif COVID-19 masih berkisar 12%, jauh di bawah standar Organisasi Kesehatan Dunia WHO yang minimal 5%. Risiko penularan COVID-19 di masyarakat masih tinggi. Di Indonesia juga terjadi sejumlah klaster sekolah berasrama. D. Pendapat dalam teks editorial sebagai berikut. Meskipun demikian, orang tua tetap menjadi penentu siswa mengikuti PTM terbatas. Tidak sedikit orang tua yang mengizinkan anaknya mengikuti PTM terbatas, tetapi banyak juga yang masih meragukan keamanan PTM terbatas. Upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan uji coba PTM terbatas pada 7-29 April 2021 di 85 sekolah dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat patut diapresiasi. Namun tantangan terbesar adalah dalam pelaksanaan protokol kesehatan tidak hanya lingkungan sekolah, tetapi terutama di luar lingkungan sekolah. Jawaban soal nomor 2, sampaikan kembali saran dalam teks editorial tersebut dengan kalimat Anda sendiri. Contoh jawaban, uji coba pembelajaran tatap muka atau PTM menjadi tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus menggalakkan praktik 5M atau 3T, tracing, testing, treatment, untuk menjamin keamanan PTM. Soal nomor 3, tentukan struktur teks editorial tersebut. Paragraf pertama yaitu masalah atau pendapat yaitu uji coba pembelajaran tatap muka atau PTM secara terbatas menjadi ujian untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan aman pada masa pandemi. Kemudian argumentasi yaitu paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat, dan kelima. Kemudian paragraf terakhir, penegasan ulang. Keraguan orang tua harus dijawab dengan upaya yang lebih keras untuk mengendalikan pandemi ini. Penerapan praktik ST. 3T, tracing, testing, treatment yang konsisten juga sama pentingnya dengan penerapan perilaku 5M. Penurunan kasus COVID-19 tidak bisa menjadi acuan ketika praktik 3T masih lemah. Ini menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat jika ingin memastikan keselamatan siswa ketika mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Soal nomor 4, tentukan kaidah kebahasaan teks editorial berupa konjungsi kausal dan kata ganti penunjuk dalam teks editorial tersebut. Jawaban A. Kaidah kebahasaan berupa konjungsi kausal. 1. Screening. Termometer juga tidak menjamin sekolah aman dari COVID-19 karena orang dengan COVID-19 bisa tidak bergejala apalagi pada anak-anak. 2. Sementara tes usap PCR tidak dilakukan karena alasan biaya, apalagi jika harus rutin dilakukan. B. Kaidah kebahasaan berupa kata ganti penunjuk. 1. Keraguan orang tua harus dijawab dengan upaya yang lebih besar untuk mengendalikan pandemi ini.
2. Ini menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat jika ingin memastikan keselamatan siswa ketika mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. 3. Pemprov juga memastikan semua guru dan tenaga pendidikan di sekolah itu telah divaksinasi dan tersedia 50 bus sekolah untuk mengantar siswa pulang hingga halte terdekat di rumah. Soal nomor 5, bacalah teks editorial berikut, kemudian suntinglah tanda bacaan, ejaan, dan kalimat agar efektif. Jawabannya, rasa kemanusiaan mencapai puncaknya saat terjadi banjir. Saat bencana terjadi, banjir bandang di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, mampu menggerakkan solidaritas masyarakat secara masif. Solidaritas kemanusiaan itu tanpa batas dan tanpa sekat. Semangat solidaritas itu menggerakkan nurani untuk membantu mencari korban sampai menggalang donasi rumah, gedung, dan fasilitas-fasilitas umum pun porak-poranda. Banjir bandang Adonara merupakan dahsyatnya daya rusak luar biasa bencana hidrometeorologi sebagai imbas dari bibit siklon tropis Seroja. Begitu juga dengan puluhan ribu orang terdampak banjir di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, serta ribuan rumah terendam setelah hujan dengan intensitas tinggi akibat badai Seroja. Sekitar 7.598 rumah terendam dengan ketinggian air 50-200 cm dan sebanyak 9.243 kakak atau 27.808 jiwa terdampak bencana banjir.